psikolog dan juga teoretikus bernama Abraham Maslow. Dia pernah mencetuskan satu teori yang mungkin dalam psikologi umum sampai hari ini teori ini digunakan. Abraham Maslow menjelaskan bahwa tentang hierarki kebutuhan manusia. Manusia menurut dia ya harus memenuhi kebutuhannya dulu yang paling rendah sebelum naik kepada kebutuhan-kebutuhan yang tertinggi. Jadi kira-kira begini saudara. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan manusia yang paling mendasar dan harus dipenuhi itu seperti makanan, minuman. Kalau saudara lihat yang gambar paling bawah itu yang ada gambar bakso. Kebutuhan manusia yang paling dasar menurut Maslow itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Baru setelah kebutuhan dasar mengenai fisiologis itu terpenuhi, manusia itu meningkat kebutuhannya menjadi bukan hanya makanan yang dia butuh, tetapi rasa aman, perlindungan dari gangguan, kriminalitas, dan lain sebagainya. Lalu ketika itu terpenuhi, kebutuhan yang berikut meningkat, yaitu apa? Kebutuhannya akan sosial. Dia punya circle, dia punya teman-teman, ya bahkan dia dihormati di masyarakat. Nah, saudara, kemudian setelah kebutuhan itu meningkat lagi yang paling tinggi itu mengenai ego, kebutuhan ego. Bagaimana manusia itu punya kebutuhan untuk membangun reputasi, membangun statusnya dengan baik, hingga kebutuhan tertinggi yang harus dicapai. Ya, menurut Maslow itu adalah aktualisasi diri, ya, di mana manusia punya kebutuhan untuk dia bisa berkembang dengan segala potensi, dengan segala kemampuan yang dimiliki. Menurut Abraham Maslow, ini hierarki yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Saudara, bicara soal kebutuhan ya menurut Maslow. Ya, saya cuma bertanya, apakah saudara setuju dengan pernyataan ini ya? Saudara, kalau bicara soal kebutuhan manusia ya, apa sih yang sebenarnya menjadi kebutuhan dasar yang harus kita penuhi terlebih dahulu? Makanankah, minumankah, atau seks untuk orang yang sudah menikah, atau diterima di lingkungan sosial, atau rasa aman? Apa saudara? Saudara, kita perlu kaji dengan baik apa yang dunia ini tawarkan. Jangan semua kita telan mentah-mentah. Oh, ini baik, oh ini bagus, ini baik untuk diriku, oh ini keren, oh ini aku mau ini dan aku penuhi, aku kejar sebanyak-banyaknya kebutuhan itu sampai kita puas. Saudara, pertanyaan saya, ketika kita sudah capai di puncak tertinggi kebutuhan itu, apakah sungguh-sungguh kita dikatakan puas? Saudara, nyatanya kalau melihat kondisi dunia hari ini, ada banyak orang yang punya harta, materi berlimpah-limpah, tabungannya banyak, deposito dan lain segala macam, tapi berakhir dengan bunuh diri. Banyak orang hari ini mendambakan punya istri cantik, punya suami yang ganteng, tapi kita lihat perceraian di mana-mana, perselingkuhan di mana-mana. Bahkan kita lihat orang kejar mati-matian punya gelar pendidikan yang tinggi, tapi hidupnya kosong. Saudara, ketika kita mendefinisikan kebutuhan mendasar bagi hidup kita, kita harus melihatnya dalam perspektif firman Tuhan. Saudara, mari kita belajar dari narasi hari ini. Bagaimana kita melihat kebutuhan mendasar dari manusia. Ketika sore hari itu, di dalam narasi yang tadi kita baca, ketika Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk melaksanakan tugas mereka, menjalankan tugas keagamaan mereka. Mata mereka tertuju kepada satu pribadi yang duduk di depan pintu gerbang bait Allah. Mereka melihat seorang laki-laki yang lumpuh, miskin, lumpuh sejak lahir. Bayangkan, lumpuh sejak lahir, bukan kaya sejak lahir, saudara. Lumpuh sejak lahir. Kondisinya tentu luar biasa menderita. Setiap hari si orang lumpuh ini diusung dan diletakkan di depan pintu gerbang bait Allah. Untuk apa? Untuk meminta sedekah. Entah sudah berapa banyak orang yang memasukkan uang mereka ke dalam kotak amal itu. Bahkan mungkin sampai penuh, kotak itu penuh dengan uang. Tapi apakah sungguh-sungguh itu mengubah kehidupan si pengemis lumpuh ini, saudara? Saudara, saya membayangkan ya, gimana kalau kita ada di posisi si pengemis lumpuh ini, saudara. Kondisinya sungguh-sungguh tidak berdaya. Bukan hanya fisiknya yang tidak berdaya, tetapi juga pasti mentalnya. Dia gak punya kesanggupan untuk berharap, untuk bersuka cita, memikirkan cita-cita bagi masa depan dia. Saudara, kalau kita hari ini bisa semangat,
jalani hidup. Walaupun ada masalah, kita masih bisa berpikir dengan sehat mencari jalan keluar. Walau terkadang kalau boleh jujur, semangat itu hanya setitik saja ya saudara. Tapi kita bersyukur kalau kita ada, kita kuat sampai hari ini. Bahkan kita memikirkan apa yang terbaik untuk diri kita. Tapi si pengemis lumpuh ini saudara, harapan seperti apa yang dia bisa buat? Di masyarakat hidupnya itu sudah tersingkirkan. Di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca dikatakan setiap hari selama bertahun-tahun dia hanya duduk meminta-minta kepada setiap orang yang masuk ke bait Allah. Satu-satunya harapan yang bisa dia buat di dalam hidupnya itu adalah apa? Ya duduk di depan pintu gerbang itu. Dia hanya bisa membuat harapannya sebatas itu, tidak lebih. Karena apa? Karena dia tahu bahwa setiap orang yang datang beribadah itu pasti akan melalui pintu gerbang itu. Harapannya juga dia bisa buat hanya sebatas berharap bahwa ketika bait Allah ini didatangi oleh orang-orang religius 1 hari 3 kali, karena orang Yahudi beribadah itu 3 kali sehari, pukul 9 pagi, pukul 12 siang, pukul 3 sore. Harapannya hanya sebatas orang-orang religius itu menaruh belas kasihan, memberikan uang kepada dia. Harapan yang dia pikirkan sepanjang hidupnya hanya itu saudara. Bandingkan dengan hidup saudara dan saya, kita bisa punya mimpi, kita bisa punya cita-cita. Kalau saudara pengusaha, kita bisa mimpi bangun usaha yang besar. Kalau saudara kerja di kantor, saudara bisa mimpi punya jabatan yang tinggi. Kalau saudara punya keluarga, saudara boleh bermimpi apapun tentang keluarga, anak-anak saudara. Tetapi si pengemis lumpuh itu, dia tidak bisa bermimpi dan berharap seperti orang-orang pada umumnya. Tapi satu hari ketika sore hari itu, Petrus dan Yohanes lewat untuk berdoa di bait Allah. Si pengemis lumpuh ini sudah siap dengan aktivitasnya seperti biasa. Ketika Petrus dan Yohanes lewat, dikatakan bahwa Alkitab di ayat ketiga dikatakan dia meminta sedekah. Ayat ketiga saya bacakan. Ketika orang itu melihat, maksudnya si lumpuh itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia memang tidak terlihat nuansanya kegigihan dia meminta. Kalau di dalam Alkitab bahasa asli dan bahasa Inggris itu terlihat bahwa ketika dia meminta sedekah, dia bukan hanya meminta 1-2 kali, tapi dia meminta terus menerus dia minta. Jadi kalau saya gambarkan misalnya ya, dia duduk di depan pintu gerbang itu dan dia bilang, "Pak, minta Pak." Lalu kedua kali bilang, "Pak, minta Pak." Dia minta terus. Saudara, kalau saudara ada di posisi Petrus dan Yohanes, saudara mau bagaimana? Udahlah, kasih joto doi, pasti oleh minta terus saudara. Dan ketika si lumpuh itu minta berkali-kali, Petrus dan Yohanes tidak langsung memberikan sedekah, melainkan apa? Dikatakan bahwa mereka menatap si lumpuh itu. Ketika Petrus dan Yohanes menatap si lumpuh itu, mereka mengatakan, "Pandanglah kepada kami." Saudara, kata menatap itu bukan cuma orang Manado bilang cuma haga-haga begitu ya. Enggak, tapi menatap itu seperti ada kepekaan, menaruh belas kasihan yang begitu dalam kepada si pengemis lumpuh ini. Bahkan ketika Petrus dan Yohanes menatap si lumpuh itu, si pengemis itu pun menatap mereka dengan harapan, pasti sebentar lagi saya mau dapat sedekah. Saat pengharapan si pengemis itu memuncak, kemudian Petrus berkata apa? "Emas dan perak tidak ada padaku." Saudara, mungkin seketika hancurlah hati si pengemis ini ya. Kalau anak zaman now bilang PHP, pemberi harapan palsu. Cuma mau bilangnya ndak ada doi, pakai acara lia-lia apa kita ya. Saudara, Petrus bilang, "Emas dan perak tidak ada padaku." Tapi setelah itu Petrus mengatakan dengan keyakinan penuh bahwa apa yang kumiliki demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Ketika Petrus mengatakan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah, tiba-tiba kaki si lumpuh itu menjadi kuat. Bahkan dia berdiri melompat memuji Tuhan. Dia masuk ke dalam bait Allah, bahkan membuat semua orang di situ takjub melihat apa yang terjadi. Saudara, kira-kira kenapa Petrus dan Yohanes tidak mau menyelesaikan kerepotan mereka dengan, "Tidak kasih Jo tuh sedekah, mungkin uang ini akan bisa membantu dia." Terus
Kalau saya kasih sudah kelar semua urusan keagamaan saya sudah beri, saya tidak punya hutang lagi. Saudara, tapi tidak. Petrus tidak melakukan itu. Saudara, ada makna yang kita bisa pelajari dalam narasi ini. Petrus dan Yohanes memahami hal utama yang seharusnya dipenuhi dalam kehidupan manusia. Setelah selama ini mungkin si pengemis dalam ketidaktahuannya menyangka bahwa hanya uang yang dia butuhkan. Tanpa uang mungkin dia mengatakan dia tidak bisa hidup. Seumur hidupnya yang dilakukan oleh si pengemis lumpuh ini adalah bukan meminta kesembuhan, tetapi dia meminta sedekah. Dia hanya menaruh harap pada orang yang berbelas kasihan untuk kepapaannya ini, sehingga ia dapat menyambung hidup sehari demi sehari, kalau kita baca di ayat 3 dan ayat 5. Ketika Petrus dan mengatakan emas dan perak tidak ada padaku, hancurlah harapan dia. Tapi saudara, kita melihat Petrus mengerti bahwa bukan uang yang menjadi kebutuhan utama dari si lumpuh ini. Petrus sadar bahwa si pengemis ini membutuhkan hal lain yang jauh lebih berharga dari itu. Yaitu apa? Kesembuhan, pemulihannya di dalam Kristus. Kesembuhan di dalam Kristus, saudara, itu bukan perkara sakit fisiknya itu disembuhkan atau tidak. Tapi kesembuhan, pemulihan di dalam Kristus, itu relasinya dipulihkan dengan Tuhan. Si pengemis itu boleh melihat siapa pribadi yang mengasihi dia. Saudara, ketika orang dipulihkan relasinya dengan Tuhan, itu akan membawa satu kepuasan di dalam dirinya. Lebih dari sekedar harta, lebih dari sekedar materi yang dia terima. Sekalipun mungkin sakitnya tidak sembuh waktu itu. Saudara, kita lihat lewat kesembuhan fisik dan mental yang diterima oleh si pengemis lumpuh. Dia mengalami kuasa Allah, bahkan harkatnya sebagai manusia, mentalnya dipulihkan, relasinya dengan Tuhan itu melebihi uang-uang yang pernah diberikan kepada dia. Saudara, bukankah ini juga harusnya membuka pemikiran kita bahwa sebenarnya kebutuhan utama yang kita butuhkan itu bukan emas, bukan perak. Itu sebabnya Petrus tidak menawarkan emas dan perak. Melainkan apa? Dia memperkenalkan satu pribadi kepada si lumpuh ini. Apa yang aku punyai, kata Petrus. Aku punya Kristus, aku bagikan kepadamu. Saudara, ada banyak orang Kristen hari ini yang berpola pikir seperti si lumpuh ini. Ada banyak orang Kristen yang hari ini hidupnya tidak berdaya, putus asa menjalani hidupnya, punya problem hidup yang sekian lama tidak selesai. Mungkin terkadang dia sudah tidak punya keinginan lagi untuk menyelesaikan problem hidupnya ini. Saudara, ada banyak orang Kristen hari ini tidak lumpuh secara jasmani, tidak mengemis mungkin, tetapi yang diharapkan di dalam hidupnya apa? Harta, materi, kehormatan, kekuasaan, bukan kehadiran Kristus yang utama yang harus dia penuhi di dalam hidupnya. Sama seperti si lumpuh tadi, saudara, dia gak berharap kesembuhan, tetapi dia hanya berharap apa? Sedekah. Dalam arti si lumpuh ini hanya memikirkan apa yang menurut dia baik bagi dirinya. Dia tidak mengerti bahwa kebutuhan yang paling utama dan paling mendesak dari setiap manusia itu bukanlah masalah keuangan, bukanlah yang utama masalah kesehatan, melainkan pemulihan hubungan dia dengan Allah yang harus dibereskan terlebih dahulu. Itulah kebutuhan terbesar dan terutama dalam hidup kita, saudara. Tapi ini menjadi problem yang besar, saudara, karena dalam diri manusia seringkali manusia itu tidak sadar atas apa yang terutama dia butuhkan dalam hidupnya. Dan kita sebagai manusia berdosa, seringkali kita tidak mau melihat ini sebagai problem. Kita hanya mengakui problem kita sebatas apa? Tuhan, saya butuh itu. Tuhan, saya mau itu. Tuhan, saya ingin itu. Ayo cepat Tuhan penuhi untuk saya. Katanya Tuhan berkuasa. Saudara, kemiskinan, sakit penyakit, beban hidup, hutang yang belum lunas, masalah hidup yang lain, itu sesungguhnya bukan problem utama yang mendesak yang harus kita bereskan dalam hidup kita, saudara. Tapi problem utama yang mendesak dan harus dibereskan dalam hidup manusia adalah DOSA, dosa. Hubungan manusia dengan Allah yang rusak. Itu juga yang menyebabkan ketika ada masalah, sedikit-sedikit kita salahkan Tuhan. Ketika ada masalah, pinginnya meninggalkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan tuh jadi alasan penyebab kita menderita. Saudara,
Kita harus mengubah cara pikir kita, saudara. Ketika relasi kita sungguh-sungguh dipulihkan dengan Tuhan, dibereskan, maka ketika dalam pergumulan apapun kita sungguh-sungguh cari Tuhan, bukan menyalahkan Tuhan, bukan menyalahkan keadaan sekitar. Ketika kita punya kebutuhan kita yang utama terpenuhi dalam hidup kita, maka hidup kita akan sungguh-sungguh mengalami kepuasan yang tidak pernah bisa diukur dengan harta yang kita miliki. Walaupun mungkin sakit kita tidak sembuh, walaupun mungkin hutang kita belum terbayarkan, tapi saudara, separah-parahnya penderitaan, penyakit, kemiskinan, apapun itulah problem yang kita hadapi yang tidak bisa kita hindari, kita akan mampu melewati itu kalau kita punya Tuhan. Kalau relasi kita dengan Tuhan itu beres, saudara. Saudara, Fanny Crosby, seorang penulis lagu him, banyak lagunya yang sangat bagus ya, dan sangat memberkati saya secara pribadi. Salah satunya yang Tuhan yang pimpin jalanku pada jalan berliku, nanti saudara cari sendiri ya. Dia ini seorang tunanetra, saudara. Dia buta. Dunia terbiasa menilai seseorang berdasarkan seberapa kontribusi yang bisa ia jalankan sebagai manusia normal. Seringkali hal ini juga membuat orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik itu jadi seakan-akan tidak punya harapan, karena dia tidak berfungsi seperti pada orang normal lainnya. Fanny Crosby, dia mengalami kebutaan sejak kecil karena salah penanganan. Kemudian seiring berjalan waktu, dia juga pernah kecewa. Dia diolok-olok teman sebayanya. Dia tidak bisa hidup seperti manusia normal lainnya. Tetapi hari demi hari dia dibimbing oleh ibunya yang mengasihi Tuhan. Hingga kelak dia dewasa, dia tetap buta. Tapi di dalam segala kekurangannya, Fanny Crosby justru menemukan makna hidupnya. Dia senantiasa membuat dirinya produktif, bahkan bisa dikatakan lebih produktif daripada orang-orang normal. Saudara, di dalam kondisi tertekan, di dalam kondisi dia stres dengan beban hidup, dengan fisiknya yang tidak seperti orang lain, tetapi dia mengatakan bahwa di dalam keterbatasannya itu dia bersyukur karena dia bisa melayani Tuhan. Dia mulai menulis lagu puji-pujian dan dia katakan, lagu-lagu ini saya tulis untuk orang-orang yang mungkin tidak mau mendengar khotbah, tetapi mereka mau mendengar pujian ini. Dan banyak orang yang diberkati lewat apa yang dia lakukan. Dan satu kali pernah ada orang bertanya kepada dia, Fanny, kalau kamu bisa disembuhkan hari ini, apa kamu mau disembuhkan? Kira-kira dia jawab apa? Dia jawab, tidak. Kenapa? Karena dengan kondisi saya yang buta, hidup saya justru lebih dekat dengan Tuhan. Saudara, kita lihat berkat damai itu datang lewat penderitaan. Damai itu datang bukan karena matanya dicelikan, tetapi karena Yesus yang hadir di dalam hidupnya. Dari sini kita bisa lihat bahwa hanya Tuhan yang bisa membuat manusia itu puas. Hanya Tuhan. Saudara, baik ketika kita menolong orang lain atau kita berbicara kepada diri kita sendiri, konsep mengenai kebutuhan dasar kita, yaitu relasi kita dengan Tuhan, itu harus ada dulu di dalam pikiran kita. Ketika konsep ini ada di dalam pikiran kita dan kita menerapkan kepada orang yang kita tolong, maka kita sesungguhnya memperlihatkan tentang keunikan iman Kristen. Saudara, keunikan iman Kristen itu di mana? Keunikan iman Kristen itu bukan sekedar pemberian materi yang jumlahnya banyak, bukan hanya diukur dari pemberian materi secara kuantitas. Kalau semua diukur secara kuantitas, di mana keunikan iman Kristen? Keunikan iman Kristen adalah menyampaikan berita tentang pengharapan Kristus yang mengasihi orang berdosa. Itulah yang harus ada di dalam pikiran kita.